Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan G30S-PKI merupakan salah satu sejarah kelam di Indonesia. Peristiwa kelam ini bagaimanapun menyeret nama-nama besar, tak terkecuali DN Aidit, Ketua Partai Komunis kala itu. Dan siapa sesungguhnya DN Aidit? Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung pada 30 Juli 1923. Ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Sedari bocah, Aidit dan adik-adiknya dididik secara Islami. Saban hari sepulang sekolah, mereka belajar mengaji di bawah bimbingan sang paman Abdurrahim. Orang-orang sekampung mengenal Aidit sebagai bocah yang alim, rajin ke masjid, juga pandai mengaji. Hal ini diangkat dalam sebuah buku berjudul Aidit, Abang, Sahabat, dan Guru di Masa Pergolakan yang ditulis oleh Sobron, saudara DN Aidit belaka. Saat dewasa, Aidit memutuskan untuk mengadu nasib di Jakarta. Dia mendirikan perpustakaan dan melanjutkan pendidikannya di sekolah dagang. Disinilah dia mulai bersentuhan dengan kaum komunis. Dimulai dengan mempelajari teori politik Marxis dari Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia Belanda yang kelak berganti nama menjadi PKI. Sejak itu, dia mulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peran penting dalam politik Indonesia seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Menurut sejumlah teman dekatnya, mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepada DN Aidit. Namun, belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya. Dukungannya terhadap paham Marxisme membuat PKI dipercaya Bung Karno. Sebagai balasannya, Aidit diangkat menjadi sekjen PKI dan terakhir menjadi ketua komite pusat. Puncak perjalanan Aidit terjadi pada 30 September 1965. Sekelompok prajurit di bawah kepemimpinan Letkol Untung menyerbu rumah para jenderal yang mereka tuduh akan bertindak makar terhadap Soekarno. 7 jenderal menghilang, termasuk seorang perwira menengah TNI, Angkatan Darat, dan polisi. Mereka dibuang ke dalam sumur yang kita kenal dengan sebutan Lubang Buaya. Keesokan paginya, mereka merebut Radio Republik Indonesia dan menyebarkan berbagai propaganda. Namun tak sampai sehari, stasiun radio pelat merah itu berhasil direbut kembali oleh Kostrad. Dalam 5 hari, pemberontakan berhasil diredam. Di bawah perintah Majen Soeharto, sisa-sisa pemberontak diburu ke seluruh penjuru, termasuk Aidit yang diduga otak gerakan 30 September atau disingkat G30S. Setelah menghilang, akhirnya keberadaan Aidit terdeteksi oleh sepasukan TNI Angkatan Darat. Ada berbagai versi tentang kematiannya. Versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalion Kostrad ke Boyolali. Versi yang lain mengatakan bahwa Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempatnya ditahan. Namun, sampai sekarang, tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan. Demikianlah apa yang bisa disampaikan dalam story vlog. Sampai jumpa dalam video kami selanjutnya.